Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita lanjutkan dengan Bapak Tony Fisher, Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak LPHPA Lampung. Di sesi pertama sudah dijelaskan oleh Pak Tony sejarah latar belakang termasuk struktur organisasi dan visinya Pak Tony. Menarik ini. Di sesi kedua ini Pak Tony ini supaya juga jelas pemirsa Tegar TV ini soal kegiatan-kegiatan dan program kerja yang dilakukan oleh organisasi LPHPA Lampung. Silakan Pak Tony. Ya, terima kasih Pak Umar. Jadi dalam sejak kami berdiri itu kami banyak melakukan kegiatan terutama pendampingan baik itu persoalan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan korban kekerasan, terutama kami kepada korban Pak. Sudah itu juga terhadap anak yang menjadi pelaku. Dan kami lakukan pendampingan itu. Anak yang jadi pelaku ini kan biasanya kalau udah tidak didiversi, tuntutan hukumannya di atas 7 tahun, dia pasti dibina di LPK, kan di lapas anak, di Masker. Nah, kami juga lakukan pendampingan di sana, mengedukasi, mensupport mereka supaya bahwa masa depanmu masih ada. Nah, selain itu juga kami menjadi pendamping atau mitra dari seluruh pemerintah daerah, baik di Lampung maupun di Sumatera Selatan, bahkan di beberapa provinsi, untuk mewujudkan yang namanya Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak yang setiap tahun lagi heboh ini, karena apa? Kabupaten Layak Anak itu maksudnya supaya anak itu jadi aman lah nyaman gitu. Inginnya kita, niat masyarakat kita, pemerintah, orang tua itu anak kita terpenuhi haknya. Terpenuhi haknya ini kan berarti perlindungannya, pendidikannya, kesehatannya, tidak mengalami kekerasan, tidak mengalami penelantaran, termasuk terkena masalah sosial misalnya yang mengemis di lampu merah, termasuk dibully, termasuk ada yang namanya perilakunya sosial menyimpangnya sekarang lagi rame-rame gangster, anak silver, terus anak-anak punk. Nah, itu salah yang jadi bahan pemikiran pemerintah daerah, terutama sampai ke pusat, untuk bagaimana sih mewujudkan kabupatennya tidak ada seperti itu, setidaknya mengurangi lah. Nah, jadi Kabupaten Layak Anak itu memang Pak Umar amanah dari Undang-Undang Perlindungan nomor 23 tahun 2002, yang perubahan pertamanya nomor 35 tahun 2014. Pak Tony, kalau misalnya kabupaten khusus Lampung saya bicara itu kabupaten yang tidak layak anak berarti ada ya? Iya, alhamdulillah sih tahun ini semua kabupaten kita sedang menuju Provinsi Lampung. Di provinsi sedang menuju, Pak. Jadi kalau sudah berbicara apakah kabupaten kita di Lampung itu sudah ada yang layak anak atau tidak, semuanya belum. Belum layak anak. Karena apa? Karena masih menuju, Pak. Jadi peringkatan untuk meraih predikat kabupaten layak anak itu ada tingkatannya. Jadi kita di Lampung ini ada 3 kabupaten yang masih tingkat pertama, pertama. Jadi ada Pesisir Barat, ada Tulang Bawang Barat, ada Mesuji. Artinya apa itu? Pertama berarti dia masih langkah awal, masih level 1 lah itu ya. Nanti kalau sudah ada dalam penilaian tim pusat itu, nanti ada beberapa kementerian menilainya itu, Pak. Yang nilai tim kementerian? Biasanya 15 sampai 16 kementerian itu, Pak, yang terlibat. Tapi itu dipublish nggak itu, Pak? Nah, seharusnya memang dipublish. Ya, dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung ini kan mana yang pertama, mana kita yang publish kalau itu, Pak. Tidak layak anak gitu ya. Itu kan setiap tahun, setiap bulan Juli. Jadi tahun ini yang tadi 3 yang masih tingkat level 1 yang pertama istilahnya. Yang ada yang sudah level 2 Madya. Artinya lebih baik. Agak lumayan. Lebih peduli terhadap sudah mulai ada apa istilahnya, kenaikan lah peran pemerintah dan semua masyarakatnya. Terhadap kesehatan anak, pendidikan anak, stunting, gitu. Mulai. Karena di situ di KLA itu, Pak, semua terkait perlindungan anak itu diomongin, harus wajib dipenuhi oleh pemerintah. Kalau LPHPA aja yang mengeluarkan mempublish boleh, urutan itu bisa ya? Semua bisa. Kabupaten 15 kabupaten ke urutannya itu. Artinya biar jelas juga sama pemirsa atau masyarakat Lampung. Jadi target-target karena kami pendampingnya, Pak. Jadi ya selalu kami publish, Pak. Nah, tahun ini 2022 kemarin kan kita sudah seluruh kabupaten kita sudah menuju semua, Pak. Tadinya susah untuk mendorongnya karena kembali kepada visi misi kepala daerah, pemerintah daerah. Iya, betul, Pak. Kalau di visi misinya udah kelihatan nggak ada bahwa perempuan dan anak itu
nggak ada divisi ininya ya susah juga. Oh iya, betul. Banyak kita ngalamin itu Pak. Kalau kita di provinsi kan ada visi pemerintah provinsi kan ada yang nomor 5 nggak salah ingat, pembangunan perempuan dan anak dan perlindungan difabel, kan jelas di situ. Betul. Makanya alhamdulillah tahun ini Provinsi Lampung meraih predikat Propila, Provinsi Layanan. Nah, 15 kabupaten kota kita ini 3 yang sudah pratama, pesisir barat, Mesuji, Tulang Bawang Barat. Nah, 12-nya ini yang 6 itu peringkatnya Madya. Ada Pesawaran, sudah itu Pringsewu, terus Pesawaran, Pringsewu, Wekanan Nindya. Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Selatan, terus Lampung Timur sudah Nindya. Lupa hafal-hafal. Lampung Barat, terus Pesawaran, pokoknya 6 ya Pak ya. Kabupaten yang Madya yang sudah Madya. Yang 6-nya lagi Nindya Pak. Nindya itu artinya Nindya. Jadi dia udah level 3. Kalau yang Nindya ini kan mulai kita dari Bandar Lampung, terus Kota Metro, Waikanan, sudah itu Tanggamus, terus saya lupa nama kabupaten itu yang intinya 6 masing-masing, 6 Madya, 6 Nindya, tapi saya lupa nama. Jadi Nindya lebih baik dari Madya. Nah, jadi dia udah level ke atas, sudah di tingkat atas level Nindya. Terus ada satu lagi namanya level utama, level tingkat 4-nya. Nah, baru dia disebut KLA. Nah, jadi belum. Jadi belum ada. Kalau ada teman-teman atau apa yang bilang bahwa Lampung ini seperti kata Pak Umar, apakah sudah layak tuh? Ya belum. Jadi terus apakah kabupaten kota layak anak itu setelah disebut dengan menuju predikat kabupaten layak anak itu terus kekerasan akan hilang? Enggak. Pasti akan terjadi terus kan gitu Pak. Karena pelanggaran-pelanggaran itu pasti akan terjadi Pak. Nah, itu yang awal kita dari tahun 2015 Pak. Ketika sebelum kita beraktivitas di lembaga pemerhati hak anak dan perempuan ini, kita terus dampingin Pak, kita gaungkan itu. Kita masuk ke pemerintah daerah, ke Bapeda, kita bikin tim gugus tugas dan selalu ke dinas-dinas lain, memberi pemahaman ini loh kewajiban kita. Dan ini. Kalau menurut Pak Tony Fisher lah sebagai Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak, Provinsi Lampung di provinsi secara umumnya, baik kabupaten kota ini, pemerhati hak perempuan anak-anak ini, ya katakan kalau kita bisa nilai kasih 10, ini poinnya berapa Pak? Masih jauh kalau mau dibilangin 10. Oh gitu ya. Kenapa? Poin 7 dapat 7 gitu dari poin 10 sudah termasuk bagus. Udahlah, kalau 7 adalah beberapa yang ini ya. Tapi kalau mau bilang 8, 9, apalagi 10 belum Pak. No gitu. Karena jadi banyak lah ya. Masih anggaplah C lah Pak ya. Masih kita anggap cukup gini Pak. Meskipun akhirnya Provinsi Lampungnya dengan selalu wujudnya mendampingi kabupaten kota untuk mewujudkan KLA itu terus digencar provinsi turun segala macam. Tapi kan kembali kepada pemerintah kabupatennya Pak. Oh iya betul. Betul. Nah ini kalau bahasa saya sih tsunami-nya Pak. Jadi kayaknya Pak Tony selain di tingkat provinsi, berarti di kabupaten kota juga harus ada dibentuk LPHPA itu kabupaten. Betul, Pak. Ada ya, udah ada di kabupaten ada sih ketuanya. beberapa yang mau kepingin Pak. Cuman kan dalam artian gini Pak. Begitu menggali kepada teman-teman yang mau ya untuk bergabung dengan kegiatan sosial begini kan enggak itu Pak. Ya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat tentunya. Ya nanti kan kalau mereka sudah kita kasih penugasan, kita kasih SK penetapan, kan dia mudah koordinasi ke pemerintah daerah. Betul. Cuman kan kita lihat orangnya Pak. Karena kita gini Pak, menghindari bahwa perlindungan perempuan dan anak ini jangan sampai hanya jadi sekedar parsial gitu loh, hanya simbolis saja, bahkan hanya sekedar jadi hiasan. Yang kita hindari itu Pak, kita butuh seriusnya gitu. Iya dong. Nah, itu makanya kita lihat juga orangnya, banyak yang menyediakan saya siap gitu. Tapi kita lihat dulu orangnya. Gitu. Yang terakhir ini Pak dari sesi kedua ini menarik soalnya diskusi kita ini Pak. Soal saya ngebayangin pendanaannya itu untuk lembaga LPHPA ini, karena kan ya kemana-mana juga perlu dana pendampingan ya untuk anak apa gitu, gimana Pak? Nah itu yang kalau dulu ditanya gitu saya pasti ketawa kayak gini Pak. Karena sampai hari ini Pak
kami nggak ada yang namanya dana atau anggaran funding atau fundraising atau segala macam, kami nggak, Pak. Jadi sudah mau jalan 3 tahun ini. Kami ya itu aja. Jadi kalau kayak kami sering diundang jadi narasumber, memberi pemahaman. Ya, terima kasih Pak Tony. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Bapak Tony Fisher, Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak LPHPA Lampung semakin menarik. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya.